saya Kurniawan Widianto. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Mar. Jangan lupa nonton Anhar Official dan pasti ada video-video yang luar biasa. Trio pengadil sudah bersiap untuk memimpin jalannya pertandingan pada sore kali ini, dan kepada manajer dari kedua kesebelasan saya harapkan untuk bisa secepatnya dengan kualitas jempolan tetapi harga kaki lima. Baik saudara penonton, highlight pertandingan pada sore kali ini juga bisa Anda saksikan di channel YouTube Anhar. Yang pertama beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Cuaca yang juga nampak cukup bersahabat saudara, kita rasakan terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar untuk bisa kesebelasan Kujang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Neo. Baik, kita saksikan Setui dan juga Dika nomor punggung 11, dan mereka yang ada di band Kujang dan yang lainnya tertanda manajer tim Bedu. Baik saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Dari kesebelasan Kujang Kembar yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Meo pada pertandingan sore kali ini. Dan untuk itu kepada penonton kembali saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa hadir di tengah lapangan pertandingan. Semuanya kita serahkan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Anda silakan nonton sopan santai dan menyaksikan tim kesebelasan yang Anda bela dan Anda dukung berlaga di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ingat, takdir kompetisi adalah ada yang menang dan ada yang kalah saudara. Menang tentunya menjadi target utama, tetapi kalah dengan bermartabat juga merupakan sebuah hal yang sangat positif untuk bisa Bunga Mekar. Dan bola nampak sedang dihadapi oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Baik saudara, kita saksikan peluit pertandingan babak yang pertama akan segera bergulir, di mana kita lihat saudara persiapan juga terus dilakukan oleh perangkat pertandingan yang bertugas pada sore kali ini. Peluit pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain dari kesebelasan Kujang Kembar mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama saudara, dan kita saksikan kini kesebelasan Meo langsung menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Kujang Kembar. Tetapi apa yang terjadi saudara, dan kembali kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Meo sudah dilakukan. Ya, peragaan serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meo sementara gagal karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meo berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Kujang Kembar. Kita saksikan saudara penonton, Gilang Ramadan berebut bola dengan pemain bertahan dari kesebelasan Kujang Kembar. Dan apakah yang terjadi saudara? Kita saksikan perebutan bola berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara penonton untuk kesebelasan Meo. Kita saksikan penjaga gawang Firmansyah dorong bola berikan kepada Gilang Ramadan. Gilang lepaskan umpan ke tengah saudara, berhasil diantisipasi oleh Makmun, berikan umpan kepada Jebing. Kita saksikan saudara penonton, kembali intercept dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meo, menekan dari kaki baju Umbara. Oh saudara, sebuah ancaman di menit awal babak yang pertama yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meo. Beruntung saja tendangan yang dilepaskan oleh Bejo Umbara berhasil ditepis oleh penjaga gawang dari kesebelasan Kujang Kembar. Dan kita saksikan kini gawang dari kesebelasan Kujang terancam saudara lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang dihadiahkan oleh sang pengadil untuk kesebelasan Meo. Sudah dilakukan, bola dikuasai Bagas, dan apa yang terjadi saudara? Peluang emas di depan mata saudara penonton yang 99,9% yang semestinya bisa menghadirkan gol saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kita saksikan Ade Jai gagal melakukan tendangan sundulan dengan baik saudara, di mana gawang yang sudah kosong melompong gagal dibobolnya karena sundulannya masih melambung beberapa senti dari gawang kesebelasan Kujang. Baik saudara penonton,
gempuran kembali diperagakan pemain dari kesebelasan Meok, berhasil diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan Kujang, dan kini bola menghampiri pemain Meok. Saudara, kita saksikan Kebo bekerja sama kepada Bagas ke belakang kepada Kebo kembali. Saudara, kita saksikan kerjasama diperagakan pemain kesebelasan Meok. Kebo lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar. Ya saudara penonton, kembali gempuran dilakukan, dan apa yang terjadi? Kita saksikan saudara penonton, dua peluang emas beruntun dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Meok, tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Meok Adejai masih berhasil diblok oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Baik saudara, lini pertahanan dari kesebelasan Kujang Kembar sudah 3 kali terancam oleh pemain dari kesebelasan Meok pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung ini saudara penonton. Kalau hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka gol bagi kesebelasan Meok seperti bom waktu yang tinggal menunggu kapan meledaknya saudara. Artinya fokus dan juga kedisiplinan dari lini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar harus mereka lakukan jika ingin bisa menahan gempuran yang diperagakan pemain dari kesebelasan Meok. Dan kali ini goal kick sudah dilakukan, dominasi kembali diperagakan pemain kesebelasan Meok saudara, tetapi intercept yang kurang cermat diperagakan pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Kita saksikan Meok saudara, dari kaki Odang melebar berikan kepada Adejai, Bejo Umbara terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kujang. Dan saudara penonton, kita saksikan kembali tekanan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Meok diperagakan pemain dari kesebelasan Kujang, tetapi berhasil diamankan. Odang dorong bola berikan kepada Kebo, masih Kebo kuasai bola, Kebo berikan umpan kepada Bagas, maksudnya kerjasama yang kurang cermat saudara diperagakan pemain dari kesebelasan Meok, dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan terobosan saudara mengarah ke lini pertahanan kesebelasan Meok, tetapi Gilang berhasil menghentikan manuver yang dilakukan pemain dari kesebelasan Kujang. Datang lagi tekanan saudara dari kaki Adejai, berikan kepada Odang, melebar kepada Bejo Umbara, bekerja sama kepada Yanamoto, berbahaya Adejai kembali, dan ya saudara penonton, kita saksikan sebuah kesalahan terjadi di lini pertahanan dari kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kujang, dan akhirnya membuat wasit memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Meok. Kesempatan untuk leading saudara kita saksikan didapati kesebelasan Meok pada pertandingan babak yang pertama. Jarak tembak yang begitu ideal, tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. 3 pemain bersiap saudara penonton, sementara pagar betis dibentuk pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Kita nantikan bersama-sama membentur pagar betis saudara. Tendangan bebas yang dilepaskan oleh Odang, dan akhirnya gagal gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok. Benar-benar inisiatif tancap gas terus diperagakan pemain dari kesebelasan Meok pada pertandingan di menit awal babak yang pertama, di mana kali ini saudara penonton sebuah umpan crossing, tetapi kita lihat asisten wasit dari yang bertugas pada pertandingan sore kali ini mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda pergerakan pemain dari kesebelasan Meok berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Kujang yang terus bermain dalam situasi under pressure. Rohadi berhasil diamankan oleh Kebo, datang support dari kesebelasan Meok lainnya saudara. Adejai, masih Adejai saudara, terjadi perebutan bola dimenangkan oleh Ibad bekerja sama kembali. Kita saksikan masih Ibad kepada Bejo, maksudnya
tetapi peragaan umpan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok gagal karena bola keluar meninggalkan arena permainan, melahirkan lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Kujang Kembar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara penonton, dan kembali kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tampil terus mendominasi jalannya pertandingan babak yang pertama para pemain dari kesebelasan Meok saudara, dan kini Kujang coba menekan tetapi tercuri saudara penonton sebelum akhirnya sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok Adejai terhadap pemain kesebelasan Kujang saudara. Sudah dilakukan tendangan bebas Makmun melebar berikan kepada Dika, masih Dika ya saudara, peragaan umpan yang kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meok. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kujang saudara dari sisi kiri pertahanan Meok, sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Makmun saudara penonton, tetapi masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena permainan. Tendangan gawang saudara kita saksikan untuk kesebelasan Meok. Kita lihat Gilang yang akan melakukan goal kick bagi kesebelasan Meok. Mundur beberapa langkah Gilang, lakukan sudah, angkat bola langsung memasuki lini pertahanan kesebelasan Kujang. Terjadi perebutan bola, terlanggar pemain kesebelasan Kujang saudara oleh Adejai, dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang Kembar. Kembali saudara penonton kita saksikan Meok tampil mendominasi pada pertandingan babak yang pertama sebelum akhirnya pelanggaran handsball dilakukan oleh Bejo Umbara, dan kini melahirkan tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Kujang Kembar. Makmun lepaskan umpan langsung memasuki lini pertahanan dari kesebelasan Meok. Bukan masalah bagi lini pertahanan Meok, dan counter attack dilakukan kesebelasan Meok. Berbahaya saudara, kita saksikan beruntung ada Belong yang berhasil mengamankan lini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar. Baik saudara penonton, kita saksikan Meok terus menggempur lini pertahanan Kujang, tetapi upaya mereka tersendat karena sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan Makmun. Bejo Umbara lepaskan umpan tarik, berbahaya saudara. Bola kini dalam penguasaan Iyana, berikan kepada Bejo Umbara. Oh saudara, kita saksikan sebuah peragaan serangan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok, tetapi kita lihat saudara penonton ada pelanggaran atau apakah, yang jelas gagal sementara tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok saudara, dan belum merubah kedudukan masih tetap imbang tanpa gol nol. Baik saudara penonton, kita saksikan Meok yang terus menggempur lini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar pada pertandingan babak yang pertama ini beberapa kali berpotensi membahayakan gawang dari kesebelasan Kujang Kembar. Bahkan gol sudah terjadi, tetapi beruntung dianulir oleh sang pengadil karena sebelumnya melihat ada pelanggaran, dan kini tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Meok sudah dilakukan. Kembali kita saksikan saudara penonton coba untuk bisa berburu gol para pemain dari kesebelasan Meok saudara. Ya saudara, kita saksikan kembali kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Kita lihat saudara penonton, umpan berikan kepada Dayat, masih Dayat berhasil diantisipasi oleh Gilang. Ya saudara, kembali kita saksikan terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Meok saudara. Adejai berikan umpan kepada rekannya, kembali Yanamoto. Kembali kita saksikan gempuran coba dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok, tetapi beruntung kerjasama yang mereka peragakan gagal, dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang saudara penonton masih imbang tanpa gol. Pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian pertandingan lanjutan di putaran pertama event turnamen ketiga tahun 2022 yang diketuai oleh Bos Subur, di mana saudara penonton Meok berhadapan dengan kesebelasan Kujang. Ya, Meok yang tampil mendominasi dan menciptakan banyak peluang, tetapi belum ada
ada satupun yang berhasil menemui celah dan juga menggetarkan jaring gawang dari kesebelasan Kujang Kembar pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana saudara penonton kita saksikan gempuran yang kembali mereka peragakan gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali kini kita saksikan Meok terus mengurung ini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar. Ya saudara, dari kaki Odang masih Odang bekerja sama berikan kepada Iba, masih Iba saudara penonton, terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Kujang. Pelanggaran saudara dilakukan pemain dari kesebelasan Kujang dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Meok terjadi. Langit di atas lapangan sepak bola Bunga Mekar nampak terlihat mulai menghitam saudara penonton. Pertandingan lanjutan di babak yang pertama, putaran pertama penyelenggaraan event turnamen P3 Cup tahun 2022 yang mempertandingkan kesebelasan Meok dengan kesebelasan Kujang Kembar terus digulirkan, di mana kini tendangan bebas Bagas berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Kembali Odang berikan umpan kepada Bagas, berbahaya. Oh, saudara penonton, kita saksikan tercatat sudah 7 kali peluang emas dari kesebelasan Meok di babak yang pertama ini saudara, tetapi semuanya masih mentah dan juga belum berhasil untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Kujang Kembar pada pertandingan babak yang pertama ini saudara, di mana Dewi Fortuna kita lihat masih belum berpihak bagi tim besutan Bos Firman Ulembek atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar. Ya saudara penonton, segala manuver dan juga berbagai penciptaan peluang yang terus dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Meok semuanya mentah ketika memasuki lini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar, atau lebih tepatnya ketika berada di kotak penalti dari kesebelasan Kujang Kembar pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Sementara gawang dari kesebelasan Meok setidaknya sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit medio masih adem ayam saudara, belum ada satupun ancaman berbahaya yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar atas lawannya kesebelasan Meok pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita saksikan pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok saudara, dan tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang Kembar terjadi. Namun saudara, yang nampak terlanggar dan nampak sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada sore kali ini. Sementara saya ucapkan juga selamat sore dan selamat datang kepada Bos Surya, tokoh sepak bola dari Kunciran, yang juga pada sore kali ini hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Meok bertanding berhadapan dengan kesebelasan Kujang Kembar. Kembali saudara penonton, kita saksikan dominasi permainan terus diperagakan pemain kesebelasan Meok. Dalam bola berikan kepada rekannya, tetapi berhasil diamankan. Datang Ibat saudara, Ibat bekerja sama berikan kepada Dagul, Dagul lepaskan umpan terobosan kepada Bagas yang dituju. Ya saudara, kerjasama yang diperagakan pemain dari kesebelasan Meok sementara tersendat karena akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Baik saudara penonton, mencetak gol secepatnya mungkin itu menjadi tujuan para pemain dari kesebelasan Meok, dan memang sudah diinstruksikan oleh asisten pelatih Meok Bung Reja Jera. Tetapi fakta sementara berbicara berbeda saudara, meskipun dominasi permainan dan juga penciptaan peluang terus dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Meok, tetapi Dewi Fortuna yang nampak masih belum berpihak bagi kesebelasan Meok, yang akhirnya membuat gawang dari kesebelasan Kujang Kembar masih tetap terawang setidaknya sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergulir memasuki menit kesekian saudara. Kita saksikan saudara penonton, kembali upaya Meok untuk mencetak gol mereka lakukan dari tengah ke belakang, berikan umpan kepada Fahmi lepaskan umpan kepada compatriotnya saudara penonton. Kita saksikan Dagul kepada
Kebo, masih Kebo berikan kepada Bejo Umbara, Bejo berikan kepada Kebo. Kembali kita saksikan saudara penonton, jebing turun jauh ke bawah untuk menjemput pergerakan bola dan akhirnya menggagalkan sementara tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok. Saudara, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kujang Kembar sudah dilakukan. Makmun berhasil melakukan sebuah intercept dan kini Kujang menekan dari tengah lapangan pertandingan lagi-lagi dengan mudah dipasarkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meok. Ya, Meok kembali menekan saudara penonton dari kaki Bejo Umbara, peluang bagi kesebelasan Meok berbahaya kita saksikan saudara penonton, dan lagi-lagi finishing saudara, penyelesaian akhir yang nampak juga menjadi kendala pemain dari kesebelasan Meok pada pertandingan babak yang pertama ini saudara, di mana kembali kita lihat Gilang kirim umpan berikan kepada Bagas, berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kujang. Sebuah intercept dilakukan oleh Pati, terjadi perebutan bola dimenangkan pemain kesebelasan Kujang. Makmum lagi-lagi distribusi umpan yang kurang cermat diperagakan pemain dari kesebelasan Kujang, lepaskan umpan Bejo Umbara terlepas dari jebakan offside, berbahaya, kontrol bola sejenak saudara terjadi kemelut, berhasil diamankan oleh pemain bertahan Kujang. Datang lagi Odang berikan kepada Kebo, Meok terus mengurung ini pertahanan kesebelasan Kujang. Kita saksikan saudara Adejai lepaskan syuting membentur badan pemain bertahan dari kesebelasan Kujang, terus digempur ini pertahanan Kujang. Ibad berikan kepada Bagas kepada Ibad, kembali sebuah umpan tarik saudara penonton, kita saksikan masih terjadi perebutan bola. Bagas wasit pergantian pemain dari kesebelasan Kujang keluar. Roma nomor punggung 2 dari kesebelasan Kujang keluar. Roma nomor punggung 2 dari kesebelasan Kujang keluar, masuk nomor punggung 15 Kujang. Baik saudara penonton, kita saksikan gempuran terus dilakukan pemain dari kesebelasan Meok. Penciptaan peluang emas terus dimiliki oleh kesebelasan Meok saudara. Tendangan penjuru Bagas, kita saksikan saudara, nampak bola sudah diponis keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya menggagalkan upaya tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Meok. Saudara penonton, dari eksekusi tendangan penjuru kita lihat saudara pertandingan babak yang pertama yang sementara masih berlangsung dalam kondisi yang kurang seimbang. Meok saudara penonton secara membabi buta terus mengurung lini pertahanan dari kesebelasan Kujang dan sudah menciptakan sekitar 9 kali peluang emas ke gawang dari kesebelasan Kujang, tetapi semuanya mentah karena finishing touch dan juga Dewi Fortuna yang masih belum berpihak bagi kesebelasan Meok. Dan kita saksikan saudara, usaha pemain kesebelasan Kujang lewat sang mega bintang Jebing terhenti karena pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok. Tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang. Makmum saudara yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara penonton, kita saksikan sudah melakukan kirim umpan saudara, kembali kini bola dalam pembasahan pemain kesebelasan Meok. Bagas dorong bola berikan kepada rekannya, kita saksikan, dan wasit Adejai dari kesebelasan Meok nomor punggung 7 keluar, masuk Ami Jati nomor punggung 8. Ya saudara penonton, Meok pun nampak sedikit cemas saudara melihat situasi yang sedang mereka alami pada pertandingan babak yang pertama ini saudara penonton, karena sebagai sebuah tim yang terus merekam dari pertandingan babak yang pertama bergulir tetapi masih belum berhasil untuk menghadirkan gol saudara penonton. Situasi cemas juga sudah mulai mentampiri para penggede dari kesebelasan Meok pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kenapa saudara penonton? Apabila Meok masih belum berhasil menghadirkan gol pertama, tentunya semangat juang para pemain dari kesebelasan Kujang akan terlecut dan tidak menutup kemungkinan saudara mereka justru berbalik mengancam lini pertahanan Meok dan kembali jebakan offset yang rapuh. Kita
kita saksikan kini bola dikuasai Amijaki, salah umpankan tertek dilakukan kesebelasan Meok saudara. Kita lihat kini, kita lihat saudara penonton dari kaki Jebing melewati hadangan dua pemain. Kita saksikan masih Jebing, tidak ada rekan yang membantu, dan akhirnya kini bola dikirimkan kepada Ujang. Ujang berikan umpan kepada kompatriotnya, terjadi perebutan bola. Kita saksikan saudara penonton di sisi kanan pertahanan Meok, terjadi perebutan bola yang cukup sengit, tetapi dengan dingin barisan bertahan kesebelasan Meok berhasil mengantisipasi Amijaki. First time kita saksikan saudara penonton dilakukan Amijaki, pemain yang masuk di menit kesekian babak yang pertama, dorong bola ke belakang berikan kepada Pati berikan kepada Kebo arahkan umpan, berhasil dipotong pemain bertahan Ujang. 1-2 sentuhan dilakukan pemain Meok, berhasil diamankan. Kita saksikan Odang memanfaatkan lebar lapangan kepada Ibar, masih Ibar kepada Odang kembali melebar kepada Bagas, peluang bagi Meok, masih Bagas, dan kita saksikan terjadi kemelut, lagi-lagi berhasil dimentahkan. Kita saksikan Meok terus mengerung lini pertahanan kesebelasan Ujang. Amijaki melebar berikan kepada Odang, masih Odang, Bejo Umbara, saksikan saudara penonton, peluang emas yang ke-11 dimiliki kesebelasan Meok, gagal untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Ujang pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kita saksikan kembali saudara penonton, Dewi Fortuna yang nampak masih belum berpihak bagi kesebelasan Meok pada pertandingan babak yang pertama. Peluang ke-11 pada menit kesekian babak yang pertama, semuanya belum berhasil dikonversikan menjadi gol ke gawang dari kesebelasan Ujang saudara. Inilah nikmatnya pertandingan sepak bola, semua unsur menyatu dan membaur di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Untuk itu kembali harapan kami selaku panitia, jaga turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar dan jadikan sepak bola sebagai sarana hiburan untuk bisa kita menghilangkan penat dalam rutinitas kita seharian kita saudara penonton. Apalagi seperti sama-sama kita ketahui, kerja keras kepanitiaan yang diketuai oleh Bos Subur yang tentunya saudara penonton sudah berhasil sementara mempertandingkan putaran pertama sampai hari kesekian. Kita saksikan kini Meok kembali melakukan manuver, tetapi bola berhasil diamankan dengan baik saudara, dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan Ujang. Jebing kita saksikan gagal, kini Makmun berikan kepada Ujang. Jebing kembali berhadapan dengan Kebo, masih Jebing, gagal Jebing untuk melewati hadangan Kebo. Kita saksikan Meok kembali menekan dari seperempat lapangan pertandingan, umpan berikan kepada Ibat melebar kepada Bagas, kerja sama 1-2 cantik, Ibat terus menerima bola dan berhasil diantisipasi dengan baik oleh Bolong, dan akhirnya selamat sementara saudara. Ini pertahanan dari kesebelasan Ujang. Kembali kini Bagas lepaskan tendangan. Saudara, kita saksikan kembali penjaga gawang dari kesebelasan Ujang masih belum berhasil. Kini kan tertek dilakukan Ujang saudara dari seperempat lapangan pertandingan. Terlalu lama, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi. Peluang bagi Meok, berbahaya. Tersendat saudara penonton, dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Meok. Kita saksikan kini Meok kembali Kebo melebar kepada Amijaki, berhasil diamankan oleh pemain bertahan Ujang. Jebing kurang cermat dalam melakukan kontrol saudara. Kita saksikan kembali gempuran diperagakan pemain kesebelasan Meok dari kaki Bagas, bekil yang sangat cantik. Kembali terlalu lemah datang Bagas. Kita saksikan saudara penonton, belum berhasil menggagalkan gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok saudara, dan akhirnya gagal sementara tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Rianto SE
anggota DPRD Kota Tangerang dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga merupakan penggagas berlangsungnya acara event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar yang diikuti oleh 64 kontestan dengan total hadiah 100 juta rupiah. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali hiburan yang sangat menarik saudara penonton, hiburan yang sangat luar biasa kita dapatkan terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Pertandingan antara kesebelasan Beok bertanding berhadapan dengan kesebelasan Kujang yang terus bergulir pada pertandingan babak yang pertama dan sudah memasuki menit kesekian saudara. 12 kali peluang emas dimiliki oleh kesebelasan Beok saudara penonton, tampil mendominasi jalannya pertandingan atas lawannya kesebelasan Kujang, unggul segala-galanya bisa dikatakan pada pertandingan babak yang pertama. Dan tetapi saudara penonton, ketika berbicara dengan hasil pertandingan, mereka masih belum berhasil untuk mengungguli sang lawan kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Baik, kita saksikan serangan sporadis nan membabi buta dari darat maupun udara yang dilakukan selama 7 hari 7 malam, dari beduk subuh sampai beduk isya. Dari kesebelasan Meok belum ada satupun yang berhasil menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kita nantikan dan kita saksikan kembali gempuran yang dilakukan pemain Meok dalam situasi tendangan penjuru berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Kujang, dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Kujang kembar 3, keluar nomor punggung 11 masuk AD nomor punggung 12. Baik saudara penonton, kita saksikan pergantian pemain kedua dilakukan oleh kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan saudara penonton, bagaimanapun demikian terus tertekan dan juga dalam situasi yang terus kesulitan dialami oleh kesebelasan Kujang. Perubahan pun coba dilakukan oleh manajer tim kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang pertama, tetapi Meok kembali tampil mendominasi jalannya pertandingan. Umpan yang terlalu deras saudara, dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan area pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Kujang kembar. Kita saksikan saudara penonton ekspresi pendukung dari kesebelasan Meok yang nampaknya masih begitu cemas menantikan hasil sementara pada pertandingan babak yang pertama ini, karena bagaimanapun demikian saudara penonton, meskipun tampil mendominasi, meskipun terus menciptakan peluang emas, tetapi Dewi Fortuna masih belum berpihak bagi kesebelasan Meok, sehingga gempuran yang mereka peragakan masih belum berhasil menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Indra dari kesebelasan Kujang kembar pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kita saksikan terus bergulir dan ya saudara penonton, peluit tampil mendominasi dan Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali Bagas kali ini gagal mengeksekusi peluang emas yang cukup manis dimilikinya saudara. Jebakan offside yang kembali kurang cermat diperagakan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kujang hampir saja membuat gawang dari kesebelasan Kujang bergetar. Beruntung saja saudara penonton, Indra penjaga gawang dari kesebelasan Kujang masih tampil pada perform terbaiknya dan akhirnya gagal membuat kesebelasan Meok untuk unggul atas lawannya kesebelasan Kujang pada pertandingan kali ini. Kembali kita saksikan Kebo menjauh marah. Indra saudara benar-benar
melakukan aksi heroik pada pertandingan kali ini, di mana kita saksikan saudara penonton inisiatif tinggalkan sangkar yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Kujang Indra yang berhasil menggagalkan manuver yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Neo pada pertandingan babak yang kedua. Kembali esok saudara penonton, Tangerang Kita Peduli alias TKP dari kawasan Pinang, tim yang dimanajeri oleh Ketua PMI Kecamatan Pinang Jaromumu akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Adim. Datang, hadir dan saksikan kembali laga serunya yang akan terus dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar pada penyelenggaraan event turnamen P3K tahun 2022, di mana saudara penonton kita saksikan kembali Meo melakukan tekanan, berhasil diantisipasi, bola liar kembali terkuasai oleh pemain dari kesebelasan Meo, belum berhasil memutus aliran umpan yang diperagakan pemain dari kesebelasan Meo. Terjadi kop duel bola udara saudara, kita saksikan Ali Jaki berikan kepada Ibad arahkan umpan kepada compatriotnya saudara penonton, kita saksikan Dago melebar kepada Ibad kembali, masih Ibad lepaskan crossing cantik memulai pertahanan kesebelasan Kujang, tetapi terlalu tajam saudara umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Neo, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Indra. Kembali saudara penonton, Neo terus mendominasi jalannya pertandingan pada sore kali ini. Bejo Umbara saudara penonton, sekeras-kerasnya batu karang jika ditetesi air terus-menerus akan berlubang, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga saudara. Mungkin itulah peribahasa tepat menggambarkan bagaimana kemampuan pemain dari kesebelasan Kujang dalam bertahan saudara, dan akhirnya Bejo Umbara penggede dari kesebelasan Neo, Bos Firman Lembek, Bang Haji Rio dan juga Bung Bobby Baron berhasil meluapkan euforia kegembiraannya menyambut gol pertama yang dicetak oleh Bejo Umbara, kapten tim dari kesebelasan Neo pada pertandingan sore kali ini. Ibarat kata seperti nahan kencing 2 jam ketemu toilet saudara. Mungkin itulah yang sedang dialami oleh para penggede dari kesebelasan Neo menyaksikan tim kesayangan mereka. Bagaimana tidak tampil mendominasi jalannya pertandingan, bahkan nyaris menguasai jalannya pertandingan saudara penonton. Bahkan statistik mencatat sampai pertandingan babak yang kedua yang bergerak memasuki menit medio, penjaga gawang dari kesebelasan Neo Firmansyah belum sekalipun menangkap bola karena memang belum ada tekanan berbahaya, dan berarti yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Bejo Umbara, El Capitano dari kesebelasan Meok saudara, akhirnya berhasil mengubah kedudukan 1-0 atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar. Saudara penonton, sindrom panik nampak dialami oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meok saudara, kedimana kita saksikan saudara penonton, Odang yang bermaksud untuk menghentikan pergerakan Jebing harus melakukan sebuah pelanggaran, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang Kembar akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton, ancaman serius yang pertama didapati gawang Meok yang dikawal oleh Firmansyah pada pertandingan babak yang kedua ini saudara, di mana sebuah tendangan bebas dari spot yang cukup efektif untuk bisa menghadirkan gol, tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor belum melakukan, sudah membentur pagar betis yang dilakukan pemain kesebelasan Meo, counter attack yang gagal dilakukan Meo, Kujang dari kaki Makmun lepaskan umpan terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meo, dan kembali kini Kujang dari kaki Makmun, terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan dimenangkan pemain dari kesebelasan Kujang, tetapi pemain bertahan dari kesebelasan Meo Gilang Ramadan berhasil memutus aliran bola dan terjadi perebutan bola. Play on saudara penonton, kita saksikan sebuah skill cantik diterapkan pemain dari kesebelasan Meo, umpan
tempat pertakaran Bejo Umbara yang dituju, muncul support dari second line Ami Jaki dan sebuah tendangan yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Kujang membentur pemain bertahan dari kesebelasan. Oh, kita lihat saudara, dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah tontonan yang sangat menarik terus kita dapati di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Sekali lagi saudara penonton, ini merupakan kecintaan dari Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal ini Bapak Rianto SE selaku anggota DPRD Kota Tangerang, yang benar-benar memberikan sebuah hiburan yang sangat luar biasa bagi pecinta sepak bola yang insya Allah akan berakhir sampai awal Desember tahun 2022 mendatang. Saudara, kita saksikan pertandingan yang akhirnya diungguli sementara kesebelasan Meo lewat sebuah gol yang dicetak oleh Bejo Umbara di menit awal babak yang kedua saudara. Dan kembali esok pun akan terjadi pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang sedang kita saksikan pada sore kali ini, di mana kesebelasan TKB akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Adim. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Kujang Kembar akan terjadi dari seperempat arena permainan kesebelasan Meo. Kita nantikan saudara penonton Ade yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Saudara penonton, kita saksikan lakukan sudah. Oh, akhirnya Bang Laris Tanjung Kimpul saudara, penjaga gawang Meo Firmansyah, kita melihat saudara penonton berhasil mengantisipasi sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Dan saudara, kita saksikan Firman berikan umpan kepada Bagas Makmur saudara. Kita lihat jenderal permainan dari kesebelasan Kujang berikan kepada Jebing, sebuah tendangan spekulasi. Gilang Ramadan berhasil melakukan sebuah clearance dan mengamankan sementara ini pertakaran Meo saudara. Kita saksikan kembali Bejo Umbara berikan umpan kepada Ami Jaki kepada Dagul kembali umpan yang terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kujang. Baik saudara penonton, kembali kini Meo melakukan manuver dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Kujang berhasil diamankan dengan baik saudara. Dan kita saksikan kembali kini pergerakan bola terkuasai oleh pemain kesebelasan Meo dari seperempat lapangan pertandingan. Lepaskan umpan saudara, tetapi terlalu tajam dan akhirnya bola berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Firmansyah. Baik saudara penonton, kita saksikan setelah leading 1 gol pemain dari kesebelasan Meo, kita lihat agak sedikit bermain santai pada pertandingan babak yang kedua, dan kini tekanan mereka lakukan tidak jelas saudara apa yang dilakukan oleh Ibat, mengumpan atau menembak. Yang jelas bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan akhirnya menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Kujang. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua. Meo dari kaki Odang lebar kepada Bagas saudara ke belakang kepada Kebo kepada Bagas. Kembali kita lihat Meo coba kembali membunuh lini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar. Ya saudara, Odang kita saksikan perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Kujang Kembar, berbahaya. Oh, kita lihat saudara penonton, kembali bola berhasil dikuasai oleh pemain kesebelasan Kujang Kembar, tetapi terlalu lama dan kembali Odang berhasil meraih perebutan bola. Ya, asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meo berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Kujang Kembar akan terjadi setelah pergerakan pemain kesebelasan Meo Yamamoto berdiri pada posisi offside dan akhirnya melakukan tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang Kembar. Tendangan bebas saudara sudah dilakukan. Gilang Ramadan, Ami Jaki bekerja sama kepada Dagul kembali mendekat Ami Jaki kepada Dagul. Kita saksikan ke belakang kepada Ibat, masih Ibat saudara. Ibat berikan umpan kepada Dagul kembali. Meo kembali menekan dari kaki Bejo Umbara kepada Yana, masih Yamamoto dibayang-bayangi oleh pemain bertahan kesebelasan Kujang.
pertandingan. Ami Jaki terlepas dari jebakan onside. Ya, saudara penonton, setelah gol pertama bersarang, gol kedua bersarang begitu mudah ke gawang dari kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara. Dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Kujang, Dayat nomor punggung 7 keluar, masuk Arfa nomor punggung 13. Ya, saudara penonton, kali ini Ami Jaki yang berhasil menggandakan keunggulan kesebelasan Neo atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar, memanfaatkan sebuah umpan kiriman yang pesan Kujang. Ami Jaki terlepas dari jebakan onside dikirimkan oleh kompatriotnya, saudara penonton. Baik, kita saksikan setelah gol pertama terjadi, gol kedua seakan berlangsung cukup mudah dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok, saudara penonton. Begitulah sepak bola, saudara, khususnya bagi sebuah tim yang terus dipaksa bermain bertahan total, saudara penonton. Kalau mereka bisa menahan imbang sampai 2 babak, maka tim yang biasanya melakukan tekanan dan juga mendominasi jalannya permainan tentunya akan berada dalam situasi sulit. Tetapi kalau gol pertama sudah bersarang, gol-gol berikutnya seperti tinggal menunggu waktu bagi kesebelasan Meok pada pertandingan sore hari ini. Dan terbukti, saudara penonton, Ami Jaki akhirnya berhasil mencetak gol pengganda bagi kesebelasan Meok, memanfaatkan sebuah umpan yang cukup baik dikirimkan oleh pemain kesebelasan Meok lainnya, dan akhirnya membawa kesebelasan Meok leading 2 gol atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar. Dan tentunya tidak salah yang saya katakan, saudara penonton, reformasi sepak bola yang dilakukan oleh dunia persepak bolaan dari kawasan Meok benar-benar berjalan cukup efektif, saudara penonton. Meok yang tadinya dulunya merupakan tim spesialis turnamen tetapi menjadi tim bulan-bulanan, saudara penonton, paling dikit 3-0 kalau kalah main bola, saudara. Baik, saudara penonton, kita saksikan, tetapi setelah reformasi sepak bola dilakukan oleh dunia persepak bolaan Meok, dalam hal ini tongkat kepemimpinan dipercayakan kepada Bung Firman Lembek, saudara. Beberapa gelar prestisius seperti yang saya katakan di awal, di lapangan sepak bola putra Porsiba dan LPM, Meok keluar sebagai juara dan finalis. Dan kali ini, saudara penonton, kampanye untuk bisa memperebutkan gelar juara bergengsi di lapangan sepak bola Bunga Mekar yang bertajuk P3 Cup tahun 2022 dengan total hadiah yang tidak main-main, yaitu senilai 100 juta rupiah, saudara, yang disediakan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk semifinalis dan juga finalis yang bertanding di lapangan sepak bola Bunga Mekar, saudara penonton. Kita saksikan Meok sementara leading 2 gol atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar lewat gol yang dicetak oleh Ami Jaki dan juga Bejo Umbara. Dan kali ini gawang Firmansyah berpotensi kebobolan, tetapi tendangan bebas jebeng, dan kita saksikan, saudara penonton, sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Jebing melenceng dari titik sasaran dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan area pertandingan. Tendangan gawang, saudara, untuk kesebelasan Meok sudah dilakukan. Kita saksikan Kebo bekerja sama kepada Bagas, dan kembali, saudara penonton, kiri kesebelasan Kujang menekan 1 pemain, 2 pemain terjatuh, tetapi play on counter attack dilakukan kesebelasan Meok, saudara, sedikit mengendurkan pedal gas serangan para pemain dari kesebelasan Meok setelah unggul 2 gol atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar. Dan jangan lupa doa nanti tentunya harus kita panjatkan untuk perjuangan timnas usia 17 tahun yang berusaha untuk lolos ke putaran final Piala Asia, di mana akan berhadapan dengan Malaysia, saudara. Tentunya doa patut kita panjatkan agar seluruh tim dari timnas Indonesia di kelompok usia bisa berlaga di putaran final Piala Asia. Dan saudara, gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meok nampak sementara tersendat karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi
melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang Kembar. Baik saudara penonton, Kujang kini coba menekan saudara yang sedikit mengendurkan serangan. Hal tersebut berhasil dimaksimalkan pemain kesebelasan Kujang, tetapi upaya mereka berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meo. Belum melakukan sebuah intercept, umpan yang cukup baik, bebas tanpa kawalan saudara. Kita saksikan peragaan serangan dilakukan pemain kesebelasan Kujang, berbahaya, sebuah tendangan tetapi membentur pemain bertahan dari kesebelasan Meo, dan kini counter attack dilakukan kesebelasan Meo dari kaki Bagas. Bagas berikan umpan kepada rekannya Dago, masih Dago berikan kepada Bagas, kembali saudara penonton menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Kujang, dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Meo. Yana keluar nomor punggung 11. Yana keluar nomor punggung 11 dari kesebelasan Meo, masuk Yoga nomor punggung 6. Ya saudara penonton, kita saksikan nampak beberapa perubahan sudah mulai dilakukan oleh asisten pelatih dari kesebelasan Meo saudara, Reja Gerard, pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kuota pergantian pemain coba dimaksimalkan oleh kesebelasan Meo untuk memberikan kesempatan pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan, dan juga mencicipi kerasnya penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Baik saudara penonton, masih setia disaksikan oleh Bapak Rianto SE dan juga Bos Subur selaku ketua panitia, yang juga didampingi oleh RW Internasional Bapak Haji Gomi, yang juga masih setia menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Sementara satu pemain dari kesebelasan Meo kita lihat masih terkapar di atas karpet lapangan sepak bola Bunga Mekar. Kali ini siapakah pemain yang sementara masih berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya? Kita saksikan kebol saudara yang nampaknya masih berkutat dari cedera yang menghampirinya. Kita nantikan Mangkuta kebol bangkit dari cedera saudara untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Baik saudara penonton, semakin menarik memang penyelenggaraan event turnamen yang bertajuk P3 Cup tahun 2022. Penyelenggaraan event turnamen yang dibuka sejak tanggal 30 September yang lalu saudara penonton, kini sudah memasuki hari ke-9. Banyak tim yang sudah berhasil melaju ke putaran kedua, dan tidak banyak tim pula yang sudah harus angkat koper pada perburuan tiket ke putaran kedua saudara. Dan kali ini pertandingan pun terus bergulir dengan keunggulan 2 gol atas kesebelasan Meo atas lawannya kesebelasan Kujang. Satu kaki kesebelasan Meo sudah menapaki fase putaran kedua, sementara satu kaki masih menantikan sang pengadil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan pada sore kali saudara. Tentunya hal tersebut saya katakan tanpa sedikit pun berniat untuk mendahulukan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau kita lihat perform dari kesebelasan Kujang yang kembali tertekan oleh pemain kesebelasan Meo saudara penonton, potensi gol kembali bertambah, tetapi beruntung tendangan yang dilepaskan oleh Bagas membentur pemain kesebelasan Kujang, dan Bagas kembali berikan kepada rekannya, berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Meo, dan wasit pergantian pemain kebo dari kesebelasan Meo yang cedera nomor punggung 14 keluar, masuk Jora nomor punggung 4. Yang saudara penonton, pergantian pemain darurat dilakukan oleh kesebelasan Meo, di mana kebo yang akhirnya tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan harus ditarik keluar oleh kesebelasan Meo dan digantikan rekan saudaranya. Kita saksikan kembali saudara penonton, tekanan coba dilakukan pemain kesebelasan Meo, tetapi peragaan serangan yang dilakukan pemain Meo dari kaki Yoga harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan pemain dari kesebelasan Meo berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Kujang Kembar sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan, dimenangkan pemain dari kesebelasan Meo saudara, tetapi tercuri oleh pemain Kujang Kembar dan kirim umpan kepada Jebing berikan umpan saudara, berhasil diantisipasi oleh Kodang yang kini digeser ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Meo untuk menggantikan tempat kebo yang mengalami gangguan cedera. Meo kembali menekan dari kaki Bagas bekerja sama kepada Yoga, masih Yoga lepaskan klasik berbahaya, Bejo Umbara masih Bejo.
saksikan tendangan membalik badan yang dilakukan oleh Bejo Umbara cukup baik, tetapi beruntung akurasinya masih melambung tipis beberapa senti dan akhirnya menggagalkan upaya kesebelasan Meo untuk menambah pundi-pundi gol mereka atas lawannya kesebelasan Kujang pada pertandingan babak yang kedua ini. Baik saudara penonton, kita saksikan kini jebing dari kesebelasan Kujang. Sebuah skill yang sangat cantik kita saksikan saudara penonton, diperagakan oleh jebing memperdaya 3 pemain dari kesebelasan Meo. Dan akhirnya pelanggaran dilakukan Gilang Ramadan saudara. Kali ini kita lihat saudara penonton kesempatan berikutnya bagi kesebelasan Kujang Kembar untuk bisa mereduksi ketertinggalan gol yang mereka derita atas sang lawan kesebelasan Meo. Tendangan bebas dari spot yang cukup efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor jebing saudara yang maju sendiri untuk melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita saksikan jebing, kita saksikan jebing bersiap, jebing. Nampaknya dilakukan oleh pemain kesebelasan Kujang Kembar lainnya saudara, Jerry, dan akhirnya tendangan bebas tersebut melambung dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Firmansyah dan akhirnya menghadirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Meo. Baik saudara penonton, babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian saudara. Meo masih memimpin 2 gol dan kembali menjauh marah. Yang saudara penonton, terlepas dari gol yang bersarang ke gawang kesebelasan Kujang Kembar saudara, apresiasi dan aplaus 4 jari sekaligus juga patut kita berikan terhadap penampilan penjaga gawang kesebelasan Kujang Kembar pada pertandingan kali ini saudara penonton, di mana aksi heroiknya beberapa kali berhasil mematahkan tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Meo saudara. Kecamatan Pirang yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Adin dari kawasan Ketapang datang hadir dan saksikan kembali pertandingan serunya yang akan terus dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar pada penyelenggaraan event turnamen P3K tahun 2022 saudara. Dan kita saksikan pertandingan dilanjutkan dalam situasi drop ball, tetapi saudara penonton, pelanggaran harus terjadi dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Meo. Tendangan bebas bagi kesebelasan Kujang Kembar. Tendangan bebas saudara penonton, kita saksikan untuk kesebelasan Kujang Kembar akan terjadi dari pertahanan mereka. Rohadi kirim umpan berikan kepada jebing, maksudnya bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meo. Ibas salah umpan dan kini Gilang Ramadan berikan kepada Jola kepada Gilang, kembali lepaskan umpan berikan kepada Bagas yang dituju, bola liar menghampiri dagu Ami Jaki. Jola Meo kembali mengurung ini pertahanan kesebelasan Kujang Kembar memanfaatkan lebar lapangan saudara. Kita saksikan berikan kepada rekannya saudara penonton, kembali kini Gilang berikan kepada Jola kembali saudara, kerjasama diperagakan pemain Meo. Pahmi bebas berikan kepada penjaga gawang Firmansyah, masih Firmansyah kuasai bola, angkat bola Odang yang dituju dan akhirnya saudara penonton, kita saksikan Firmansyah gagal melakukan umpan dengan baik dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kini Meo melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Kujang Kembar. Bagas berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kujang Kembar. Datang support dari Jola berikan kepada Odang, lepaskan tendangan berbahaya penjauh marah, bengkel kepada rekannya dan kita saksikan. Ya saudara, kembali gawang dari kesebelasan Kujang Kembar yang dikawal oleh penjaga gawang Indra terus diancam oleh pemain dari kesebelasan Meo. Tetapi sekali lagi saudara penonton, aplaus dan juga apresiasi benar-benar memang harus kita berikan kepada penjaga gawang dari kesebelasan Kujang Kembar ini saudara.
di mana sekali lagi meskipun gawang yang ditawanya dibobol 2 kali oleh pemain dari kesebelasan Meo, tetapi penampilan gemilang dan penampilan heroiknya saudara berhasil memetakan banyak peluang emas dari kesebelasan Meo, termasuk di babak yang pertama tadi 12 kali peluang emas dari kesebelasan Meo berhasil dibentangkan oleh pemain penjaga gawang dari kesebelasan Kujang Kembar saudara. Dan kali ini Kujang Kembar saudara penonton dari kaki jebing, masih jebing saudara penonton, kita saksikan ya kembali ke belakang berikan kepada pemain Kujang Kembar lainnya Jerry, ya saudara penonton kita saksikan direbut dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Meo dan akhirnya gagal tekanan yang diperagakan pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Meo kembali menekan saudara dari kaki Yoga, Yoga berikan umpan kepada rekannya, kita saksikan saudara penonton. Dago berikan kepada Ami Jaki melebar kepada Jola yang dituju memanfaatkan lebar lapangan Bagas saudara, tetapi salah umpan dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan Meo, kontrol yang kurang cermat dilakukan Jola dan kembali distribusi umpan pun yang kurang cermat diperagakan pemain dari kesebelasan Kujang Kembar. Gilang Ramadan lepaskan umpan kepada Bagas, mampukah Bagas kuasai bola, tetapi pressing ketat yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Kujang Kembar akhirnya membuat manuver yang dilakukan pemain kesebelasan Meo gagal dan kini tendangan kita lihat lemparan ke dalam, umpan dikirimkan pemain kesebelasan Kujang Kembar dari tengah lapangan pertandingan, kita saksikan berbahaya berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Meo. Ya saudara penonton, Gilang Ramadan masih Gilang berikan kepada Fahmi saudara. Meo mempermainkan bola di areal pertahanan mereka sendiri saudara penonton sebagai bentuk konfidensi dengan keunggulan 2 gol yang sudah mereka miliki atas lawannya kesebelasan Kujang Kembar. Dan kita saksikan kini Bagas berikan kepada Ami Jaki dalam bola berikan kepada Jola, masih Jola Ibad coming from behind, kita saksikan maju melakukan overlap, lepaskan crossing berbahaya, berhasil dipotong oleh Belong, datang kembali gempuran dari kesebelasan Meo, kita saksikan Dago berikan kepada Ibad kembali lepaskan tendangan ke kotak penalti kesebelasan Kujang Kembar. Bagas saudara penonton, masih Bagas kehilangan momentum untuk bisa melepaskan tendangan dan gagal. Ya saudara penonton, akhirnya peluit akhir pertandingan.